3, 2, 1. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama GS Mozaik. Baik, selanjutnya ini di seksi yang terakhir saya akan bertanya kepada Bapak Kamto lagi yang utama ya. Baik, nanti dari Pak Sutikno melengkapi gitu ya. Oke, baik. Baik Pak, upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam menghadapi praktek bullying ini Pak? Yang sejauh ini sudah dilaksanakan itu apa? Baik, program pencegahan maupun bagaimana cara menangani bullying ini sudah menjadi ranahnya nasional, termasuk Kabupaten Cilacap juga sudah melangkah dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pembentukan TPBK yang itu menjadi ranahnya nanti satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan di Kabupaten Cilacap sudah membentuk tim penanggulangan pencegahan kekerasan di sekolah. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang lain, yang kedua adalah webinar, kemudian sosialisasi di seluruh satuan pendidikan. Kita sudah lakukan dan itu akan lebih cepat karena itu bisa dilaksanakan secara serta dibanding kalau luring atau mengumpulkan. Ini juga dalam rangka upaya mengedukasi dan mengingatkan teman-teman di satuan pendidikan, baik guru, kepala sekolah maupun warga sekolah yang lain. Kemudian juga ada deklarasi anti bullying dan anti kekerasan di seluruh satuan pendidikan. Ini dalam rangka upaya untuk bisa memberikan edukasi atau penjelasan pada warga sekolah, warga satuan pendidikan, sehingga ketika terjadi perundungan atau tindak kekerasan atau bullying ini saling mengingatkan, ya, bisa saling diantisipasi sehingga tidak terjadi. Di samping memang pembinaan siswa dengan kerjasama bisa dengan Forkombinsa, dengan Polsek, kemudian dengan kecamatan, dengan mungkin Koramil dan semua yang ada di kecamatan itu bisa berkolaborasi dengan satu pendidikan dalam rangka pencegahan ini. Dan yang sudah dilakukan, yang lain adalah dengan melakukan mapping siswa. Jadi Dinas PDNK menugasi pada guru BK ataupun kepala sekolah untuk bisa mengidentifikasi atau memapping mungkin ada anak-anak yang berbeda tindakannya atau kesehariannya, sehingga nanti bisa diantisipasi dan berikan pembinaan sehingga kejadian atau tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita harapkan tidak akan terjadi. Di samping nanti ada kita mendata juga anak-anak yang sudah terlanjur mungkin berurusan dengan hukum, dengan apa, kita juga dampingi, kita bantu, kita arahkan sehingga mereka juga akan kembali seperti biasa dan tidak akan melakukan gitulah. Dan sekaligus Dinas PDNK atau Pemerintah Kabupaten Cilacap juga sudah menerbitkan surat anti bullying dan anti kekerasan pada satuan pendidikan. Ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, sehingga harapannya ke depan kita akan memiliki generasi yang memang bebas dari unsur-unsur kekerasan, tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu gambarannya. Baik, luar biasa sekali ya dari Dinas P dan K Pendidikan. Dan untuk satu lagi nih Pak, dari Pak Sutikno, saya ingin, beliau kan ini sosok guru nih ya, jadi saya ingin memberikan kepada pemirsa Banyumas TV bagaimana untuk saran kepada orang tua, kesannya kepada guru-guru dan anak-anak kita tercinta untuk stop bullying. Itu silahkan Pak, berikan pesan dan kesannya, silahkan. Masih Pak, jadi kunci ya mindset kan ya, kunci itu mindset. Karena begini harus kita refresh ya, box sudah pada lupa sih, di refresh bahwa bullying itu lahir karena kekerasan, penindasan dari yang kuat kepada yang lemah. Saya akan melihat dari kecil aja lah, orang tua, sekolah, dan komite.
maaf saya sempitkan ya. Jadi orang tua tolong kalau bisa jangan terlalu berpesan kepada anak-anak yang membuat anak jadi stres tadi. Jangan melakukan orang tua harus baik, harus juara, harus menang, ya. Lalu menggunakan istilah vini visi ya. Aku datang, aku melihat, aku menang. Akhirnya dia begitu tampil di sekolah, saya harus menang, saya harus terbaik, saya harus juara dengan segala macam cara. Nah ini kunci ya. Akhirnya dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Lalu sekarang guru mulailah dengan cinta kasih. Kalau soal motivasi juara, guru pun sudah begitu, orang kepengen sekolahnya paling baik, nanti terus laris, dipercaya orang terus laris itu sebagainya, itulah nama-nama baik seperti itu. Lebih jahat lagi kalau misalnya harus sampai ke mengalahkan yang lainnya jelek semua lalu baik-baik saya. Entahlah, cinta kasih. Pesan agama yang kemarin sampaikan kan, irhamu man fil ardi yarhamkum man sama. Barang siapa yang mencintai yang di bumi akan dicintai yang di langit. Akhirnya pesan Tuhan itu kita tuh saling mencintai. Lomba kita fastabiqul khairat. Juara kita khairun nas anfa'uhum linnas. Usahanya manjada wajada. Kalau menang la in syakartum la azidannakum. Kalau kalah innallaha ma'as sabirin. Perjuangan kita hanya itu kok. Tidak terlalu muluk-muluk, tidak. Lalu komite menurut Permendikbud ya Mas. Nomor 75 tahun 2016 tegas di sana. Fungsi komite ada 4. Yang pertama adalah fungsi supportori, mendukung program sekolah yang benar. Yang kedua mediatori, memediasi sekolah dengan dunia luar. Ini penting banget, karena apa? Ketika komite tidak bisa memediasi sekolah dengan dunia luar, itu terjadi friksi saling berprasangka buruk. Sekolah nyalakan orang tua nyalakan sekolah, menjadi tidak ada percaya. Kalau tidak ada kepercayaan, pasti anak akan jadi korban. Guru murah benar mulang, sekolah murah benar itu. Akhirnya anak menelan nilai-nilai buruk dari orang tua. Terus yang kedua, mediatori, ketiganya controlling. Jadi diminta dan tidak diminta itu komite sekolah harus ngontrol. Dan yang terakhir adalah advisory atau menasihati. Diminta dan tidak diminta, komite harus menasihati sekolah ketika dia mendapatkan info dari luar yang tidak senada dengan sekolah. Kalau ini jalan, orang tua, sekolah, guru dan kepala sekolah, komite bagus, insya Allah bullying sangat bisa. Sekolah jangan hanya menanam piala-piala di depan hall ya, di pintu masuk. Begitu anak masuk sudah, we must be the best, we must be the champion, we must be the winner. Sudah. Tapi tidak perlu dipasang itu. Ini anak yang paling dicintai oleh teman-temannya tahun ini. Nanti kalau perpisahan, yang ditampilkan ini juara karate, juara ikro, juara mapsi, juara apa? Tapi ini loh anak yang paling dicintai oleh teman-temannya. Ini anak paling idola, anak yang paling santun, anak favorit itu ditampilkan juga. Kalau kita melihat visi sekolah, rata-rata apa ya? Religi. Mewujudkan lulusan yang biasanya beriman dan bertakwa, berbudi luhur di depan, baru di belakangnya pandai dan terampil, berprestasi. Tapi di depannya mesti itu, gitu ya. Jadi kuncinya adalah tiga unsur itu. Terima kasih Pak Sutikno dan Pak Kamto. Jadi pesan untuk pemirsa yang penting adalah cinta kasih. Baik, ya. Itu cinta kasih yang ditanamkan oleh kita semua. Iya. Baik, terima kasih luar biasa sekali kesempatan di GS Mosaik pada kesempatan kali ini Pak Kamto dan Pak Sutikno. Baik, demikian pemirsa GS Mosaik dengan edisi khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar Stop Bullying. Saya Ani Wikrama dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi di program GS Mosaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.